Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah dengan NIM 202205305357. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan membawakan materi mengenai teori semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda atau sign. Semiotika merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Tokoh yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure merupakan sosok orang yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika dalam kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20. Teori semiotika Ferdinand de Saussure dikenal dengan konsep diadik atau dikotomi yang terdiri dari signifier atau penanda dan signified atau pertanda. Signifier atau penanda adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran seperti bunyi, gambar, atau coretan. Sedangkan signified atau pertanda adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Contohnya ada pintu. Secara signifier, pintu itu merupakan kumpulan huruf berupa P, I, N, T, dan U. Namun secara signifiednya atau maknanya, pintu merupakan sesuatu yang dapat menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Contoh lainnya ada janur kuning melengkung. Signifiernya ya bentuk atau wujud janur kuning itu sendiri, kemudian signifier atau maknanya berarti ada acara pernikahan di lokasi tersebut. Nah, antara signifier dan signified itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bersangkutan. Kemudian yang kedua ada Charles Sanders Peirce. Ia merupakan tokoh semiotika yang berpengaruh di dunia selain Ferdinand de Saussure. Menurut Peirce, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanda, dan tanda senantiasa memiliki makna. Teori semiotik Charles Sanders Peirce ini dikenal dengan nama pendekatan semiotik triadik atau 3 elemen dasar, yaitu tanda, objek, dan interpretan. Sebuah tanda atau representamen adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan. Kemudian dari tanda yang pertama dan kemudian mengacu pada objek. Sebuah tanda atau representamen memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini disebut signifikasi. Contohnya, di pikiran kita terdapat konsep pohon. Kemudian kita melihat foto pohon. Namun foto pohon itu tuh tanpa daun. Lalu muncullah interpretan yaitu pohon gersang. Nah, ketika di pikiran kita ada konsep pohon gersang, itu bisa juga kita dengan melihat foto misalnya hamparan yang luas dengan banyak pohon gersang. Nah, itu juga bisa memunculkan interpretan lagi berupa berarti musim baru kemarau seperti itu. Kemudian tokoh yang terakhir ada Roland Barthes. Teori ini menguraikan pemaknaan tanda dengan sistem pemaknaan tatanan pertama atau denotasi. Roland Barthes mengembangkan teori semiotika menjadi 2 tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi memiliki pengertian hubungan antara penanda dan bertanda terhadap realitas dengan makna yang spontan atau eksplisit. Eksplisit merupakan sesuatu hal yang to the point, tidak samar, dan juga tidak membuat bingung. Sedangkan konotasi merupakan hubungan penanda dan pertanda yang berkorelasi terhadap berbagai macam hal yang kemudian maknanya bersifat eksplisit, merupakan sesuatu hal yang to the point, tidak samar, dan juga tidak membuat bingung. Sedangkan konotasi merupakan hubungan penanda dan pertanda yang berkorelasi terhadap berbagai macam hal yang kemudian maknanya bersifat implisit, atau maknanya terkandung di dalamnya, meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan di dalamnya. Contohnya,
kambing hitam. Kambing hitam dalam pemaknaan denotatif berarti hewan kambing yang berwarna hitam, sedangkan dalam makna konotatif, kambing hitam berarti orang yang dianggap bersalah. Nah, dua tingkat pertandaan denotasi dan konotasi disebut dengan order of signification. Pemaknaan pertama yang melihat pada aspek relasi tanda dengan realitas yang disebut denotasi. Pemaknaan kedua melihat pada pengalaman personal dan kultural dalam proses pemaknaan. Bartes juga melihat aspek lain di dalam itu yang disebut dengan mitos. Mitos berada pada penandaan tingkat kedua dalam menghasilkan makna konotasi yang kemudian berkembang menjadi denotasi. Pada perubahan menjadi denotasi inilah disebut dengan mitos. Misalnya, pohon beringin yang lebat menimbulkan konotasi pohon keramat karena dianggap sebagai hunian makhluk halus. Kemudian konotasi ini berkembang menjadi asumsi dasar yang melekat pada simbol pohon beringin. Pada tahap inilah, pohon beringin yang keramat menjadi mitos yang akhirnya berkembang di masyarakat. Nah, itu semua materi mengenai teori semiotika. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori naratif. Nah, materi yang kedua, ini ada teori naratif. Apa itu paradigma naratif? Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia merupakan seorang pencerita atau homo narrans, dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Nah, Visser awalnya berpikir apakah sifat alami manusia itu? Menurut Visser, pada dasarnya manusia adalah pendongeng. Setiap orang pasti suka menceritakan apa saja mengenai kejadian yang menurut seseorang menarik untuk diceritakan. Jadi ketika seseorang berbicara, ada cerita yang melibatkan pendengar dalam argumen tersebut. Mereka akan menyimak karena pernah merasakan hal yang sama. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, paradigma di sini mengacu pada usaha untuk membentuk dan mengarahkan pemahaman kita tentang pengalaman semua komunikasi manusia. Nah, disinilah terjadi pergeseran paradigma dari dunia paradigma rasional menjadi paradigma naratif. Dalam paradigma naratif, Visser mengatakan bahwa manusia adalah pendongeng dan membuat keputusan kan berdasarkan good reasons atau alasan yang baik, tapi bukan alasan sebagai alasan yang logis saja seperti paradigma rasional. Tapi ada nilai-nilai sejarah, budaya, dan karakter di dalam cerita tersebut. Asumsi dasar pada teori ini yang pertama ada manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan sehat atau good reasons itu tadi. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Kemudian yang keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Dan yang terakhir, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Nah, kemudian ada sebuah cerita dapat dipercaya apabila yang pertama ada sebuah kebenaran. Kebenaran itu bagaimana cerita itu sesuai dengan dunia nyata, atau cerita itu tuh hanya karangan belaka aja. Dan yang kedua ada koherensi. Jadi koherensi itu apakah cerita itu masuk akal atau sesuai dengan karakter, konteks, dan konsistensi dalam sebuah cerita. Nah, mungkin hanya itu saja dari teori naratif ini. Yang selanjutnya saya akan membawakan materi tentang speech act theory. Nah, untuk materi yang terakhir ini itu ada speech act theory. Jadi, speech act adalah suatu teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang mengiringi komunikasi verbal memiliki pesan tersendiri. Sehingga komunikasi tidak hanya dengan bahasa saja, tetapi juga dengan tindakan. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah sebuah permainan bahasa karena berisi aturan-aturan. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh John Lansley Austin pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Nah, pada awal pembahasan teori speech act atau tindak tutur ini, Austin telah mengawalinya dengan menggolongkan sebuah tuturan menjadi dua jenis.
Yang pertama ada performatif, dan yang kedua ada konstatif. Tuturan konstatif itu merupakan penyampaian sesuatu yang memiliki makna menjadi benar atau salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala ujaran dalam bentuk deskriptif, informasi aktual, penjelasan makna, dikategorikan dalam tuturan konstatif. Contohnya tuh ada, itu tuh kayak ngasih tahu, jadi contohnya itu di situ ada gelas, gitu. Kemudian yang kedua ada tuturan performatif. Tuturan performatif merupakan tuturan yang membentuk atau menciptakan tindakan. Contohnya tuh, awas, ada anjing galak. Jika kalimat tersebut dituturkan dengan bersungguh-sungguh oleh penuturnya, maka akan berimbas sikap was-was oleh pendengarnya. Tuturan performatif ini berbeda dengan tuturan sebelumnya karena tidak memiliki tujuan untuk memberi penjelasan, memberi pernyataan, atau yang bersikap deskriptif, karena tuturan sebelumnya berdampak pada penilaian bahwa tuturan bersifat benar atau salah. Nah, kemudian Austin berpendapat mengenai pengelompokan tindak tutur atau ucapan itu menjadi 3. Yang pertama ada locutionary act atau tindak lokusi. Itu tindakan yang menyatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Jadi Austin menyatakan bahwa lokusi hanya sekedar menyampaikan sesuatu, memberikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Tuturan lokusi ini bergantung pada keadaan aktual dan membutuhkan pikiran atau rasa dan panduan sumber-sumber supaya mudah dipahami. Yang kedua ada illocutionary act atau tindak ilokusi. Nah, tindak ilokusi ini tindak melaksanakan sesuatu yang bergantung pada hal yang telah dituturkan. Ilokusi merupakan suatu hal yang didapatkan dengan mengkomunikasikan tujuan mendapatkan sesuatu. Tuturan dapat mengandung daya tertentu. Daya yang dimaksud adalah bahwa tuturan tersebut memberikan penegasan, memberikan perintah, memberikan permintaan maaf, dan sebagainya. Adanya tuturan ini dapat berdampak pada seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemudian dapat membuat seseorang melakukan sesuatu, ataupun mengubah keadaan. Contohnya, tolong ambilkan gelas itu, seperti itu. Dan yang terakhir ada perlocutionary act, atau biasa disebut tindak perlokusi. Tindak perlokusi itu merupakan tindakan atau kondisi pada akal pikiran yang ditimbulkan oleh atau sebagai dampak dari menyampaikan perkataan sesuatu. Austin telah berpendapat bahwa tindak perlokusi merupakan hal yang kita hasilkan atau gapai dengan mengatakan sesuatu, dengan meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan, ataupun menyesatkan, sehingga tindak perlokusi pada hal ini diharuskan untuk dimengerti sedemikian mungkin dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Jadi di perlocutionary act ini, pendengar tuh benar-benar dipengaruhi untuk melakukan sesuatu oleh penutur. Jadi ada efek psikologis bagi yang mendengar. Jadi di perlocutionary act ini tuh si pendengar udah benar-benar melakukan sesuatu. Contohnya kayak tadi, kayak kita menyuruh seseorang, tolong ambilkan gelas itu. Nah, itu akan menjadi perlocutionary act ketika si pendengar itu akhirnya mengambilkan kita gelas itu. Seperti itu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang 3 materi tadi yang sudah saya jelaskan atau paparkan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.